semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku yang asyik teman-teman dan lumayan rame dibahas di tahun 2021. Judulnya adalah Psychology of Money, tulisan Morgan Housel. Buku ini tuh asyik karena topiknya itu relevan ya dan relatable dengan sebagian besar kita, karena ngomongin uang. Dan ngomongin uangnya ini bukan dengan berpusat pada objek, kayak misalnya jenis aset, terus formula, strategi, kayak buku-buku finansial yang lain. Tapi dia tuh lebih bicarain subjek teman-teman, yakni perilaku kita sendiri sebagai manusia. Dan itu mungkin sebabnya ya, kenapa buku ini dikasih judul Psychology of Money. Nah, jadi ada 20 bab atau bahasan dalam buku ini yang kira-kira pada intinya itu mau menjelaskan bahwa adanya faktor manusia di balik semua keputusan tentang uang, kayak misalkan jual beli, terus investasi, nabung, spekulasi, apapun, itulah yang bikin perekonomian jadi begitu unpredictable teman-teman. Beda misalnya dengan ilmu alam yang penuh dengan keteraturan, presisi gitu ya, dan bisa diprediksi. Nah, itu nggak akan kita jumpai di dunia finansial. Nah, 20 bahasan tadi itu masing-masing berdiri sendiri tapi saling terkait, dan semuanya menarik teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan coba highlight beberapa hal aja ya yang saya anggap menarik dan sekiranya bisa sedikit mewakili message utama dari isi buku ini. Nah, pertama adalah bahwa setiap manusia itu unik teman-teman. Nggak hanya watak dan personalitinya, tapi juga background, terus circle yang dia punya, dan situasi kapan dan di mana dia tumbuh dewasa. Nah, inilah yang kemudian membuat persepsi orang soal uang itu berbeda-beda satu sama lain. Maka nggak heran kenapa ada hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang itu terkesan aneh ya, tapi bagi kalangan yang lain justru masuk akal. Spekulasi di saham gorengan misalnya, atau trading kripto, atau beli lotre. Atau misalnya ada juga orang yang dia tuh cuma percaya sama aset yang berupa emas dan properti. Nah, buat sebagian orang mungkin itu nggak make sense ya, tapi buat sebagian yang lain itu ya sekedar hal yang wajar. Karena kembali lagi bahwa setiap orang itu unik, dan keunikan itu bikin setiap kita punya gamenya sendiri-sendiri teman-teman. Nah, ini juga lah yang bikin kenapa nggak ada formula yang bisa berlaku untuk semua orang teman-teman. Karena sejak awal masing-masing kita memang udah saling beda gitu. Tujuan finansialnya beda, terus level income-nya beda, horizon waktunya beda, profil risikonya beda, terus porsi dana yang dikelola itu beda, akses informasi yang kita punya juga beda-beda, dan seterusnya. Jadi, kalau kita mau mengambil nasihat keuangan dari seseorang, maka periksa dulu mereka ini berada di game yang sama dengan kita atau enggak, kira-kira gitu. Lalu highlight berikutnya adalah bahwa kita nggak perlu terlalu mengglorifikasi kesuksesan atau sebaliknya mendramatisir kegagalan teman-teman. Nah, ada dua alasannya. Pertama adalah karena tindakan kita itu nggak pernah 100% menjamin outcome yang kita peroleh. Terlebih kalau kita bicara uang ya. Pasti akan selalu ada aja faktor lain di luar yang bisa kita kontrol yang akan turut berperan sama hasil itu. Lalu yang kedua adalah ada fenomena yang dinamakan tail event teman-teman. Nah, tail eventnya gampangnya adalah kejadian yang kemunculannya itu jarang, tapi sekali muncul dia itu bisa mendrive progres secara signifikan. Nah, salah satu contohnya adalah apa yang terjadi di bisnis VC atau venture capital teman-teman. Jadi berdasarkan riset, mayoritas proyek VC itu gagal alias rugi. Tapi ada segelintir proyek yang returnnya itu berkali-kali lipat, yang nilainya itu bahkan bisa meng-offset atau menutupin mayoritas proyek yang gagal tadi gitu. Nah, yang menarik adalah para pelaku bisnis VC itu sebenarnya udah paham ya sama nature bisnis yang kayak gini. Jadi proses assessment untuk menilai kelayakan investasi itu sebetulnya sama aja untuk semua proyek. Mau itu proyek yang akhirnya ternyata rugi, ataupun proyek yang akhirnya terbukti untung gitu. Tapi itu tadi, selalu ada aja faktor lain di luar yang bisa dikontrol yang ngaruh ke outcome yang didapat. Dan case kayak gini nggak cuma terjadi di bisnis VC aja teman-teman, tapi juga di banyak hal lainnya gitu. Nah, pemahaman soal ini menurut saya cukup penting, karena secara nggak langsung dia tuh ngingetin kita untuk tetap humble, rendah hati gitu, bahwa ketika kita sukses luar biasa, bisa jadi bukan karena tindakan kita yang luar biasa, tapi simply situasi saat itu memang lagi memungkinkan untuk semua faktor yang krusial itu bisa works gitu. Atau sebaliknya, ketika kita gagal bisa jadi bukan karena tindakan kita yang sepenuhnya salah, tapi simply di situasi itu faktor yang harusnya works tadi, yaitu memang lagi nggak eksis saja gitu ya. Nah, by the way, ini juga alasan kenapa cerita orang-orang sukses itu nggak selalu bisa bikin kita ikutan sukses teman-teman. Karena kita mungkin bisa aja ya meniru 1-2 hal yang bisa mereka lakukan.
tapi kita nggak akan pernah bisa meniru 100% circumstances atau situasi yang mereka alami gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau belajar untuk sukses, maka sebaiknya yang kita pelajari adalah pola-pola umumnya, teman-teman. Bukan kasus-kasus spesifik yang sifatnya sangat-sangat personalized dan individual, kira-kira gitu. Nah, lalu highlight ketiga adalah bahwa rencana yang baik adalah rencana yang udah mempersiapkan bahwa yang nantinya terjadi itu akan nggak sesuai dengan rencana, teman-teman. Atau dalam bahasa yang lebih sederhananya, selalu sediakan ruang untuk error. Nah, karena sejarah manusia itu penuh dengan kejutan ya, dan yang namanya kejutan itu pasti nggak bisa diprediksi gitu. Nah, jadi kalau teman-teman pernah tahu cerita film Up, kartun Up gitu ya, itu sebenarnya adalah gambaran realistis dari kehidupan kita. Jadi gimana Pak Fredricksen dan istrinya itu udah merancang dari awal bahwa mereka itu mau liburan atau berpetualang ke Paradise Falls gitu. Tapi selalu aja ada hal yang gak terduga yang terus-menerus menguras tabungan mereka. Yang ban bocor lah, yang rumah rusak lah, kecelakaan lah, dan seterusnya. Nah, gitu juga dengan kita. Jadi buat yang jualan, itu gak selamanya market bagus. Kadang selera masyarakat itu udah shifting dan produk kita tuh jadi nggak relevan gitu. Terus buat yang kerja juga ada resiko PHK atau company-nya mungkin bangkrut atau bosnya kena masalah. Terus buat yang investasi juga harga bisa sewaktu-waktu anjlok atau susah jualinnya gitu. Dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah akan selalu ada aja kejutan, teman-teman. Nah, oleh karena itu, respon kita sebaiknya adalah menyiapkan safety net atau jaring pengaman, yakni dengan menabung. Nah, kedengarannya simple ya, tapi harus kita akui kalau tabungan itu memang tools yang cukup powerful untuk berhadapan dengan ketidakpastian, teman-teman. Jadi nabung itu sangat penting ya, mau itu ditarget kayak misal untuk naik haji, untuk bangun rumah, untuk sekolah anak, ataupun nggak ditarget ya terserah aja. Yang penting nabung, karena dialah yang akan jadi bantalan kita atau pertolongan pertama buat kita pada saat error atau krisis itu terjadi gitu. Nah, lalu highlight keempat, dan ini menurut saya cukup penting ya, adalah bahwa uang itu berperan dalam kebahagiaan kita ketika dia bisa ngasih kita sense of freedom atas waktu, teman-teman. Nah, ada ilustrasi menarik ya yang dikasih penulis dalam buku ini. Jadi, Amerika Serikat itu penduduknya cenderung punya rasa khawatir dan tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penduduk dunia. Jadi, kalau angka worriness dan stres rata-rata dunia itu berturut-turut adalah 39% dan 35%, maka di Amerika itu angkanya bisa 45% dan 55%, teman-teman. Nah, penulis penasaran kenapa ini terjadi. Padahal Amerika itu kan dari berbagai parameter bisa dianggap sebagai negara paling sejahtera, superpower gitu ya. Nah, singkat cerita, dari hasil penelusuran penulis, akhirnya dia berkesimpulan bahwa yang bikin masyarakat Amerika kayak gitu adalah karena mereka itu cenderung menggunakan harta kekayaannya sekedar untuk membeli sesuatu yang lebih besar gitu, yang lebih baik gitu. Tapi untuk mendapatkan kekayaan, mereka cenderung bekerja jauh lebih lama, teman-teman. Jadi meskipun secara fisik mereka bisa jadi kerjanya ya normal gitu ya, yakni dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tapi secara mental mereka bisa kerja 24 jam sehari, teman-teman, 7 hari seminggu gitu. Nah, penulis lalu mengontraskannya dengan situasi masyarakat Amerika zaman dulu, yang walaupun secara nominal income mereka itu jauh lebih rendah ya ketimbang saat ini, tapi mereka itu kalau udah pulang dari pabrik atau dari tempat kerja, ya udah selesai kerjanya gitu. Nah, oleh karena itu, di buku ini, penulis itu semacam mau mengendorse pembacanya ya, untuk lebih mempertimbangkan aspek waktu dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan uang gitu. Jadi, jangan sampai misalnya pekerjaan atau investasi yang kita ambil itu justru bikin kita nggak bisa tidur, teman-teman. Nggak bisa punya waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Karena sense of freedom atas waktu itu lebih signifikan pengaruhnya ke kebahagiaan kita ketimbang sekedar sense of freedom untuk membeli sesuatu. Kira-kira gitu. Nah, teman-teman, itu tadi 4 highlight yang bisa saya share. Tentu masih ada lagi ya bahasan menarik dalam buku ini. Kayak misalnya bahwa pasti selalu ada aja risiko untuk setiap peluang. Keduanya itu udah kayak yin dan yang gitu, yang sepaket. Jadi kalau kita mau sukses, ya harus siap dengan konsekuensi biayanya. Dan dalam konteks investasi, biaya dari kesuksesan itu adalah menahan godaan untuk dapat margin dalam waktu singkat, teman-teman. Atau misalnya juga ada bahasan tentang perbedaan antara rasional dan reasonable, bahwa kadang kita itu bisa aja mengambil sebuah keputusan yang nggak rasional, tapi dia itu sebenarnya reasonable gitu. Atau mungkin bahasan lain soal bias kognitif ya, teman-teman, bahwa story, rumor, sentimen itu bisa lebih powerful ketimbang statistik dalam menggerakkan perekonomian.
Selain itu kita juga cenderung merespon situasi secara nggak simetris ya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu pesimistis biasanya lebih kita dengarkan ketimbang yang sifatnya optimistis dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang tertarik, saya saranin untuk baca bukunya langsung. Nah, akhir kata, ini buku yang bagus ya teman-teman, di atas rata-rata lah kalau saya bilang. Dan dari saya, buku ini sangat-sangat recommended gitu. Selain isi bahasannya, saya juga suka penjelasan penulis yang singkat dan padat gitu, nggak bertele-tele. Isinya juga nggak monoton, jadi ada ilustrasi, ada hipotesis, ada argumen yang semuanya itu bisa diramu sama penulis dalam porsi yang pas gitu. Ya nggak heran lah buku ini bisa menyandang status sebagai salah satu international bestseller gitu, teman-teman. Oke teman-teman, itu aja review dari saya terkait buku Psychology of Money kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silakan like kalau semisal teman-teman suka dengan video ini, dan dislike aja ya kalau nggak suka. Dan nggak usah segan-segan juga untuk komentar kalau semisal ada hal menarik yang mau teman-teman share, atau mau sharing perspektif, atau kasih tambahan informasi, silakan aja. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.